Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali di Ramadan terus-menerus atau membakar dosa terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, dalam dialogis ini ada framenya. Pertama, harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga pemirsa, ojo olok-olok. Kita perdengarkan Mas Ayub surat 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. pemirsa, yang kedua, kurangi perdebatan. Surat 40 ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga, jangan olok-olok. Surat 45 ayat 9. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Pemirsa, untuk hari ini SMS yang masuk pada minta judul dunia usaha. Tentu dunia usaha versi Al-Quran. Karena itu pemirsa, kalau semua dunia usahanya sudah lurus, Indonesia akan sukses. Karena itu hari ini passwordnya Indonesia sukses. Karena itu jangan lupa dicatat nomor teleponnya 021 574 3478 dan di dalam Jakarta 574 3476. Alhamdulillah saya hari ini dapat tamu-tamu santri, tamu-tamu sahabat santri yang luar biasa. Pertama saya undang Mas Firman Santoso dari Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cak Firman. Wah, luar biasa. Sekaligus saya undang juga dunia usaha. Tapi untuk kali ini dari media. Mbak Eka ini, silakan. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Eka. Dan yang ketiga pemirsa, saya undang Mas Parianto, juga dari Jogja. Monggo Mas Parianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, subhanallah. Ini semua dari kota Gudeg ya. Yup, dari kota Gudeg. Sudah pernah Suka sekali saya. Alhamdulillah. Pemirsa, saya ingin mencoba untuk satu persatu sejenak mempertanyakan latar belakangnya sedikit. Yang pertama tentang Mas Firman. Saya sering lihat di YouTube. Mas Firman ini dulu kayaknya tukang pijit. Tukang pijit. Sekarang jadi motivator ulung. Kita tanya dulu. Mas Firman, apa betul sampean dulu tukang pijit? Ya, benar tuh, Cak. Bener? Benar. Berapa tahun jadi tukang pijit?
kurang lebih 6 tahun. Jadi ketika saya pertama kali merantau ke kota Yogyakarta jadi tukang pijit. Tukang pijit. Ya. Nah sekarang sejak jadi motivator ini sudah berapa atau sudah pernah ke luar negeri? Sering. Terakhir di mana? Saya terakhir tepatnya tahun yang lalu itu ya juga bulan Juli itu ke Moskow, ke Moskow. Rusia. Selain itu Ke Finlandia, ke Denmark, ke Polandia, ke Norwegia. seorang tukang pijit menjelajah ke Eropa. Iya. Tahan. Oh, Baiklah. Panjenengan jadi seorang insan pers. Melihat seorang tukang pijit yang kemudian jadi seorang motivator yang luar biasa. Menarik ya? Menarik sekali. Menarik sekali. Nanti kita bahas ya. Karena ada satu lagi yang harus saya tanya. Mas Parianto. Iya, Cak. Mas Parianto sekarang saya dengar jadi ketua koperasi. Iya, Cak. Berapa anggotanya? Lebih dari 1000-an, Cak. Lebih dari 1000-an. Iya. Mas Parianto kok sampai menol koperasi, emang dulu pernah sekolah di koperasi? Tidak, Cak. Enggak. Lulusan apa ya? Ya S2. kata ya. S2, Cak. Oh, S2. Iya. Di mana S2-nya? Maksudnya SD sampai SMP, Cak. Oh, pemirsa. S2 itu SD sampai SMP. Kalau saya melihatnya bukan S2 loh, Mas Parianto. S3. Oh, gitu ya, Cak. SD sampai SMP. Nah, Hebat. seorang yang hanya lulus SMP, SLTP, tapi luar biasa pemirsa, mampu memanage sebuah koperasi, sehingga sementara ini anggotanya 1000. Sementara kira-kira berkembang terus kan, Mas Insya Parianto? Allah berkembang terus. Oke, Mas Parianto dan juga Mas Firman, panjenengan berdua dalam berbisnis ya, kan termasuk bisnis. Ngomong-ngomong memotivasi kemana aja? jadi Perusahaan atau? saya punya usaha sendiri ya. Oh gitu. Tapi bekerja sama dengan sebuah perusahaan namanya PT Keling. Oh gitu. Ya, Iya. jadi saya ini tugasnya untuk memotivasi kemana-mana ya, hampir ke seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke saya sudah lalui semuanya. Di luar itu juga ke luar negeri. Ke luar negeri, jadi saya juga sering ke Malaysia, ke Hong Kong. Ya, ke saya juga Singapura. dengar di beberapa media elektronik ya. Ya. Di dalam memotivasi, kira-kira pakai ayat Al-Quran nggak? Oh, harus pakai ya. Pakai ayat Quran. Pakai. Mas Parianto, di dalam memimpin sebuah koperasi, supaya koperasinya bagus, ada nggak pemikiran Mas Parianto meniru, membaca atau menerapkan Al-Quran? Ada, Cak. Harus, Cak. Harus. Memang suka baca Quran. Suka, Cak. Demikian juga di media cetak atau media cetak, media elektronik atau media apapun. Sebagai insan pers, mereka menerapkan dari pikiran sendiri, juga ada ya semacam itu bagian dari sikap-sikap yang di Al-Quran gitu dalam ya menjadi seorang pers ini. Pastinya ada. Wah, luar biasa. Apa yang pernah ditemukan Mas Firman yang menarik banget sehingga Mas Firman terpicu oleh ayat itu? Gini, Cak, saya itu pernah membaca sebuah surat di dalam Al-Quran itu, kalau nggak salah surat 13 ayat 11, Cak. 13 ayat 11. Ayat 11. Oke. Sebentar, ada yang mau lewat. Nanti bacanya setelah mau lewat, sahabat pemirsa. Ada yang mau lewat. Yaitu Ramadan yang menyatukan. Siger merupakan lambang khas Provinsi Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7, di mana selain melambangkan kejayaan, kekayaan, juga merupakan simbolisasi sifat feminin. Konon siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita asli Lampung tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari.
Bagi masyarakat Lampung, lambang Siger mempunyai arti bahwa di balik kelembutan ada kerja keras, kemandirian, dan kegigihan. Kenali Lampung, bagian dari pesona Nusantara. Agama memberikan ruang dalam artian mengalami stres dan kecemasan tadi. Tadi macet banget di mobil, aku tadi baca-baca berita online. Biasanya juga diangkat biar sesibuk-sibuknya juga. Taklim At-Taubah Bekasi Utara. Betul ya Bu ya? Assalamualaikum Bu. pemirsa gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Tertarik saya. Rupanya ada satu ayat yang memicu sehingga Mas Firman bergegas untuk melakukan satu perubahan dari seorang tukang pijit menjadi posisi hari ini. Setelah saya membuat saya semangat. Itu yang bikin semangat. Surat berapa tadi? Surat 13 ayat 11. Oke, kita bacakan, pemirsa, kita perdengarkan. Surat 13 ayat 11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Terus, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tuhan tidak akan atau Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kalau bukan bangsa itu. Allah tidak merubah nasib satu keluarga kalau bukan keluarga itu. Dan Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau bukan orang itu. Gitu ya kira. Sejak itu ya, yang itu ingin melakukan perubahan terus menerus. Itu yang pertama yang memicu. Yang pertama saya memicu. Oke, saya tanya Mas Parianto, siapa tahu beda alat pemicunya. Mas Parianto, ayat mana yang membuat memicu Mas Parianto bikin koperasi? Koperasinya lebih dominan yang gede-gede apa yang kecil-kecil? Yang kecil-kecilnya. Yang masyarakat kecil, Iya. wong cilik. Iya ya. Surat berapa? Surat 59 ayat 7 ya. Oh, baik. Pemirsa, kita perdengarkan. Ini yang memicu Mas Parianto membuat sebuah koperasi untuk wong cilik. Berapa tadi? 59 ayat 7. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Memang bahaya. Ketimpangan terjadi. Bisa-bisa chaos. Maka Mas Parianto punya inisiatif untuk bikin koperasi dalam rangka agar supaya ya ada harta yang tadinya biar tidak berputar di orang-orang kaya saja. tidak di antara orang kaya saja. Itu diambilin, kemudian ya diajak bersama-sama dengan untuk bangun perekonomian rakyat kecil menengah. Rakyat kecil menengah. Bunga SMP ijazahnya kok bisa mikir gitu. Saya diajarin oleh sekolahan di dalam Bukit Cimpung di koperasi diajarin ayat. Diajarin ayat. Gitu ya? Iya. Berarti senang dong baca Quran? Ya, kalau pas waktu ada senggang atau malam baca Quran? Iya, sering menemukan hal-hal yang luar biasa? Sering ya. Ya emang Quran kitab suci, kitab yang tertinggi, ya wajar. Nah, Mbak Eka, sebagai insan pers, apa yang Mbak Eka temukan di Al-Quran, atau minimal walaupun tidak hafal ayatnya, ya seenggaknya yang kemudian itu menjadi satu dasar kerja Mbak Eka sebagai seorang insan pers. Coba apa yang pernah ditemukan? Ya, pertama kita harus menyampaikan fakta. Fakta yang pertama. Ya. Terus harus
Seimbang. Terus Terus jujur. jujur, Terus tidak mengadu domba. tidak mengadu domba, Terus harus memakai empati. harus pakai empati. Iya. Kira-kira setiap berita perlu dicek nggak? Iya, cek. Harus Dan cek. harus tertulis juga. Harus tertulis. Ya, maksud ditulis itu bisa juga dalam bentuk rekaman ya, Iya. terdokumentir. Ada dokumenter. Iya. Luar biasa. Mbak Eka tahu nggak ayatnya itu? Kalau nggak Eka, Nggak kalau tahu. nggak tahu Mbak Eka biar dibuka. Iya. Mas Ayub sama ini sebelah saya ini kan kepala pimpinan pondok, Abu Salam Madiun, gitu ya. Betul. Coba kalau nggak salah, Surah Ya. 49 ayat 6 banyak ya? oh ya itu Iya, benar cek ya? kontrol tuh, Oh. harus dicek itu. Cek ya? Oh pemberitaan kan harus dicek rawan, jangan main berita aja, pemirsa harus dicek. Ya 49 ayat 7 Al-Hujarat. Hai orang-orang yang beriman, Terus, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti terus, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. pemirsa, suatu berita kalau nggak dicek akan menimpakan kepada suatu kaum yang membuat kita semua menyesal, generasi ini. Maka setiap berita harus dicek, berita harus teliti. Karena kadang yang menyampaikan sumbernya nggak jelas. Berani nggak Mbak Eka menyampaikan satu sumber yang nggak jelas? Nggak berani. Nggak berani. Berarti harus ada dokumentasinya ya, harus ada tulisan, harus nyata. Iya. Mbak Eka tahu nggak di Al-Quran bahwa Allah menyuruh manusia itu untuk menulis? Iya. Pernah dengar? Iya. Pernah baca? Baik pemirsa, harus ditulis apapun yang kita lakukan. Karena apa? Penting. Kalau enggak orang seenaknya tanpa tulisan. Ya, bangsa ini ke depan harus semakin top. Semuanya tertulis, terdokumenter. Itu 45 ayat berapa? 29. 29. Nah, pemirsa 45 29 suruh nyatet ada alat-alat ya untuk mendokumentir, bisa CD sekarang ya, bisa tape recorder ya, bisa juga tulisan. Makanya wartawan tuh bawa tulisan gitu. Ayo dibaca sedikit. Allah berfirman, Allah berfirman langsung pemirsa. inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Yes. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Pemirsa, sesaat lagi kita sejenak istirahat, tapi jangan lupa Ramadan yang menyatukan. Batam, sebuah kota di Kepulauan Riau yang menyimpan sejuta pesona. Banyak destinasi wisata menarik dapat kita kunjungi. Pamer Batam sebagai surga belanja memang tidak diragukan. Kenapa mesti keluar negeri bila Batam menyediakan segalanya? Senja menjelang malam, Batam menjanjikan pesona yang tak terlupakan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Luar biasa Al-Quran mengajarkan buat manusia kepada manusia sehingga kita bisa berperilaku lebih baik, lebih lurus dari sebelumnya. Mas Firman, apa moto Mas Firman di dalam melaksanakan atau kegiatan sehari-hari sebagai seorang motivator yang membuat masyarakat bisa meniru dan mudah untuk dicerna? Apa motonya?
Ya, jadi moto saya sebenarnya sangat sederhana. Sederhana. Ya. Apa itu? Jadi sebenarnya sukses itu mudah Sukses itu mudah, asal tahu caranya. asal tahu caranya. Iya. Tuh, sukses itu mudah, asal tahu caranya. Iki caranya piye? Udah kepingin sukses ya? Pingin. Ingin. Nah, jadi saya ini dulu kan sebagai seorang tukang pijet yang tidak mengerti apa-apa. Yeah. Ketika saya memasuki ke dunia usaha di Keling ini, saya diajarkan. Yeah. Saya dibesarkan di Keling. Udah nggak usah sebut lagi. Ini salah Ya. satu aja ya. Ya. Nah, Jadi ya. orang sukses itu adalah orang yang mempunyai misi dan visi ke depan. Orang yang punya Misi dan visi ke depan. ya, Ya. misi visi ya. Ya. Terus Jadi kalau waktu masih sekolah dasar dulu itu namanya cita-cita. cita-cita. Tapi kalau kita dalam dunia sekarang, artinya orang tuh harus membuat sebuah impian. 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 Ya, ya. Nah, pertama harus buat impian. Nah, ketika orang membuat impian, jadi suatu contoh 5 tahun yang akan datang, Anda tuh ingin mempunyai sebuah kehidupan yang seperti apa? Ya harus ditulis, ya. Sesuai dengan yang kata tadi Ibu Eka, orang punya impian harus ditulis dulu. Harus ditulis. Harus ditulis impiannya apa. Saya Itu dulu ditaruh di satu tempat ya, jadi kita terus mikir bisa terngiang-ngiang dengan tulisan kita ya. iya. Terus. Iya, jadi tulis, habis setelah ditulis, nah 5 tahun ke depan apa ditulis A, B, C. Misalnya saya ini ingin mempunyai rumah, saya ingin mempunyai mobil, ditulis. Terus Saya tulis. ingin menghajikan ke orang tua, ditulis. Jadi Allah menyuruh manusia mencatat itu benar banget. Harus ditulis, Cak. Benar banget ya. Harus ditulis. Gitu nggak Mas Parianto? Iya, Cak. Mas Parianto nulis terus emang. Di koperasi harus ditulis. Oke, lanjut sedikit lagi. Ya, nah ketika ditulis, setelah itu baru kita bermohon kepada yang punya hidup ya, artinya kepada Allah berdoa. dalam bentuk doa. Ya, tidak hanya doa-doa kemudian tidur nggak kan? Tidak hanya doa. Sebenarnya kan doa kan kalau di surat 6 ayat surat 2 ayat 186 itu mau dikatakan Allah akan mengabulkan doa seseorang. Ini motivator apa kiai sih? Tuh. Hah? Dua-duanya dia juga hebat tahu itu, motivator juga tahu luar biasa. Ya. Surat 2 Ayat 186. 186. Iya. Kita pendengarkan pemirsa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Maka maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. jadi Allah nggak jauh ya, Nggak jauh, Cak. dekat ya. Lanjut. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Terus Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. oh berarti tidak hanya doa ya, Tidak hanya juga memenuhi perintah. Ya, jadi ada 3 syarat untuk doa supaya dia didapat. Satu. Jadi beda antara dikabulkan dengan didapat. Oh gitu. Jadi Allah itu kan akan mengabulkan semua orang yang berdoa kepadaku. Misalnya suatu contoh tadi Cak Ayub berdoa, dikabulkan. Ya. Tapi belum tentu didapat dia. Oh, Nah, ada 3 syarat ini jadi untuk kabul itu proses ya. proses. Proses. Apa 3? 3 syarat tadi itu pertama kamu harus mematuhi segala perintahku. Oh ya. Perintahnya kalau ingin sukses harus apa? Ya harus kerja. Doa saja kalau nggak ada kerja ya nggak Oh bisa. itu kerja itu perintahnya. Perintahnya. Selain itu Yang pertama, yang kedua, kamu harus beriman. beriman. Beriman tuh kamu harus yakin dan percaya bahwasanya kalau kamu sukses meskipun kamu dalam susah-susah ya kamu harus lakukan. Oke. Harus yakin. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga kamu harus berlaku dengan benar tadi. Cara kerjanya harus dengan benar. Oke, tahan dulu, sabar, Mas Parianto. Bekerja sukses itu minimal ada 3. Iya. Salah satunya doa yang juga diimbangi dengan sebuah perilaku. Perilaku betul, Cak. Nah, menurut Mas Parianto, perilaku yang pernah dilaksanakan Mas Parianto dari seorang yang lulus SMP tiba-tiba sekarang menjadi ketua koperasi gitu loh. Apa yang dilakukan? Yang Sodako atau mungkin apa sambil bekerja barangkali Iya. yang pernah dibaca di Al-Quran. Oh iya. Yang pertama jujur. Iya. Terus yang kedua tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Iya. Terus? Yang ketiga tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Itu udah dilakukan sehari-hari, Pak. Sehari-hari. Iya. Itu Itu udah harga mati, nggak bisa ditawar-menawar. Harga mati tidak bisa ditawar-menawar itu nggak bohong, Iya. nggak mencuri. Nggak mencuri. Terus apa lagi tadi? Nggak bohong. Sodako? Sodako. Iya. Sodako masuk. Masuk, Cak. Sodako. Kenapa kok sodako menjadi bagian daripada kesuksesan itu? Pernah Karena- mendengar, melihat ayatnya?
Pernah, Cak. Apa itu? Karena di dalam harta kita itu ada haknya orang fakir miskin. Ada hak fakir miskin. Iya. Kita harus keluarin itu. Iya, Cak, harus Surat dikeluarin. berapa? Dengar nggak? Pernah inget ya? Iya, kalau nggak Berarti salah. sudah pernah dibaca ya? Iya, Sudah pernah didengar ya? iya pernah. Ingat nggak? Kalau nggak salah surat 51 ayatnya 19. Yang benar, jangan ngawur. Kita cek ya pemirsa, di harta kita ada hak fakir miskin. Surat 51 ayat 19 kata Mas Parianto. Kita cek dulu. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Luar biasa. Jadi sudah dibiasakan ya, tidak mencuri, tidak bohong, dan sodako. Gitu ya. Nah, tadi Mas Firman juga barangkali doanya ke arah itu juga. Tapi sebentar, saya ingin nanya Mbak Eka dulu. Mbak Eka, selain setiap berita harus dicek, harus dicari data-datanya. Mbak Eka dalam memberitakan sesuatu, saya nanya sendiri atau harus seimbang? Harus seimbang Harus seimbang. dan tidak boleh mengadu domba. Tidak boleh mengadu domba. Seimbang dan tidak boleh mengadu domba. Coba kita lihat hadisnya yang adu domba itu. Ya, coba saya ingin dengar. Pemirsa didengar ada hadis tentang adu domba. Aha, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Sebagai insan pers, kalau ngadu domba, ternyata Rasulullah mensiasatinya sebagai orang yang masuk neraka. Tidak masuk surga. Tidak gitu masuk kan? Mbak Eka melakukan ini sejak kapan? Dari awal sebagai Dari seorang awal pers. sebagai Luar insan. biasa, subhanallah. Pernah dengar ayat ini? Atau pernah dengar hadis ini? Iya. Berarti Mbak Eka selain sebagai insan pers di rumah juga belajar tentang Quran dan hadis ya? Iya. Top banget, subhanallah. Saya terima dulu teleponnya. Halo. Assalamualaikum Mas Reza. Halo. Ya, Mas Reza. Waalaikumsalam. Ya, Mas Reza dari Jakarta ya. Ya, silakan masuk tapi pakai Pak Nur mau passwordnya Indonesia Sukses. Indonesia Sukses. Kalau semua dunia usaha pakai Al-Quran. Silakan Mas Reza. Ya, Indonesia Sukses. Ya, monggo silakan. Ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya kalau puasa pada berlomba-lomba untuk tadarusan baca Quran, Yes. kebanyakan kan nggak sama artinya tuh. Ya, ya. Pak Nur. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Terus Sudah. kalau di surat Al-A'raf 179 harus sama artinya katanya. Ya, paham. Mas Reza. Ya, makasih. Nggih. Assalamualaikum. Mas Reza, tadarus itu bukan membaca. Kalau membaca itu utslu. Coba, kalau membaca huruf apa? Huruf utlu. Utslu. Iya. Kalau membaca keadaan? Ikra. Kalau tadarusun apa? Mempelajari. Pemirsa, ternyata tadarus itu mempelajari, pemirsa. Bukan sekedar membaca. Habis dibaca, dipelajari. Bisa dipelajari artinya. Nah, maka tadarusnya bisa klik banget gitu. Maka kita biasakan bahwa tadarus itu mempelajari sebentar. Saya jawab dulu. Assalamualaikum. Mas Suswanto dari Medan. Wah, kelihatannya ada gangguan. Tidak apa-apa, masih ada waktu. Jadi pemirsa, tadarus itu bukan hanya membaca, tapi prosesnya melalui membaca. Tapi lebih pada tadarus itu mempelajari. Surat 3. Kayaknya ya. Surat 3 ayat 79. Oh, subhanallah. Monggo dibaca. Sayup. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, karena kamu
selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Berarti mempelajari. Bahasa Arabnya apa? Tetap mempelajari. Kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Pemirsa, ternyata mempelajari atau tadrusun itu mempelajari, bukan sekedar baca. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Mas Dedi. Ya. Mas Dedi, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Madura, Mas Dedi. Iya, iya. Oke, aja lali. Ya, jangan lupa. Indonesia sukses. Indonesia sukses. Sukses. Silakan Mas Dedi. Silakan. Apa ditanya? Yang saya tahu kesuksesan di Al-Quran tuh. Ya. Ada ayat yang berbunyi begini. Gimana? Sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan keuntungan, lanjut. Mereka selalu meminta, tapi tidak kami berikan lantaran mereka tidak memperhatikan anak yatim. Oh, ya. Tuh, begini. Dilihat ayatnya dulu, 89. Dari ayat 13-nya. 13-nya ya. Sampai 15. Ya. Tapi, sebentar. Iya. Istirahat sejenak. Ojo buru-buru. Iya. Ya, pemirsa. Istirahat sejenak. Ojo lali Ramadan yang menyatukan. Mengamati aktivitas seorang dokter intensif dan timnya dalam melayani pasien. Bagaimana kiprah dokter-dokter muda ini dalam menerapkan ilmu yang didapatnya dengan kondisi yang ada di lapangan. Mendengar tanpa stetoskop setiap Sabtu pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Sejuknya udara pagi, insya Allah akan mengawali hari-hari kita dengan hati yang bersih. Serambi Islami, Senin, Akhlak Tasawuf, Selasa, Keluarga Sakinah, Rabu, Tausiah bersama para tokoh, Kamis, Zikir, Jumat, Tilawah, dan ISQ, Sabtu, Al-Quran Menjawab, Minggu, Kitab Kuning. Serambi Islami, setiap hari, pukul 4 di TVRI. Agama memberikan ruang dalam artian Mengalami stres dan kecemasan tadi. Tadi macet banget di mobil. Aku tadi baca-baca berita online. Biasanya juga diangkat biar sesibuk-sibuknya juga. Taklim At-Taubah Bekasi Utara. Betul ya Bu ya? Assalamualaikum Bu. pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Ya, kita baca ayatnya seperti yang ditanya oleh Mas Dedi dari Madura. Dari Madura. Langkong Mas Dedi, ayo baca. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Terus? Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, dibikin miskin, terus? Maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak demikian. Sekali-kali tidak demikian. Terus? Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Berarti kalau orang yang tidak memuliakan anak yatim dan tidak pernah mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin, dibikin susah rezekinya. Saya menanya,
Sampean dari tukang pijit hingga sekarang menjadi motivator ulung. Yang sampean lakukan ngasih makan orang miskin atau anti sama orang miskin? Wah, bagi saya itu kewajiban. Wah, subhanallah. Ya. Karena sebenarnya kan kalau kita mengacu kepada surat 4 ayat 36, kita kan disuruh berbuat baik. Pertama kepada kedua ibu bapak, kepada karib kerabat, yang ketiga kepada anak yatim, yang keempat kepada fakir miskin. 436. Sini aja, dikit aja. Ya, 436. Kita lihat. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Tahan. Ya, betul. Ya, jadi itu menjadi bagian kehidupan Mas Firman. Itu bagian kehidupan. Sehingga sekarang bisa tiba-tiba jadi motivator seperti ini. Ya, seperti itulah. Ya, itu yang mulai kapan, saudaraku? Semenjak dulu, meskipun saya juga pada waktu saya menjadi seorang tukang pijat, meskipun saya miskin, ini saya lakukan. Ada nggak ayatnya? Ada. Lupa. Surat 2 ayat 271. Ya. Oke, surat 2. Sebentar. Nanti dulu saya mau nanya Mas Marianto. Mas Marianto dalam mengelola sebuah koperasi yang hanya lulusan SMP, kok tiba-tiba bisa terhormat menjadi ketua koperasi? Yang dilakukan Mas Firman, dilakukan Mas Marianto nggak? Sama tak? Menjadi agenda rutin saya itu. Agenda rutin untuk memberi makan orang miskin dan anak yatim. Iya. Baik, Kak. Sebagai seorang jurnalis yang selalu diberikan inspirasi yang luar biasa, apa yang dilakukan? Sama nggak? Sama, iya. Pemirsa, ternyata anak yatim dan fakir miskin adalah bahan baku membuat kita sukses, pendorong, bahan bakar. Maka dititipkan oleh Allah untuk supaya kita semua sukses. Jangan lupa sama fakir miskin. Bagian hidup kita. Gitu ya? Tapi ada yang mau telepon. Baik. Saya terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Suparman. Ya. Dari Riau. Ya, saya Pak. Ya. Bener Pak, ya Indonesia Sukses. Oh, terima kasih. Indonesia Sukses. Silakan pertanyaannya langsung. Iya, gini Cak Nur. Cak Nur. Cak Nur, ya oke. Semalam saya dengar cerita tentang tauhid. Apa? Tauhid. Jadi saya kok merasa tersentuh kembali. Ya, Mas Parman dikecilkan dikit TV-nya. Volume TV-nya. Ya, lanjut. Ulang lagi. Nah, jadi begini Pak. Jadi pada dasarnya tema malam ini saya dengar tentang Indonesia Sukses. Ya. Jadi saya yakin Indonesia itu tetap sukses. Ya. Amin. Ya. Tapi intinya karena banyak manusia itu yang salah lupa ya rasa dengan tauhid tadi. Ya. Jadi saya banyak istilahnya saya rasa kebohongan yang ada di masyarakat ini. Jadi tolong terapkanlah secara tauhid gitu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Parman. Nanti kita bahas sedikit tentang tauhid. Penyatuan daripada semua pendapat yang sehingga Indonesia ini menyatu, Indonesia bersatu, tentu lebih sukses. Indonesia sudah sukses, lebih sukses. Maka tauhid itu penting. Surat 23 ayat 52. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Lanjut. Maka bertakwalah kepadaku. Lanjut. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Itulah Mas Suparman, bahwa kalau kita nggak menjadi satu akan terpecah belah oleh pengikut-pengikut ini rawan. Maka oleh Allah diberikan sebuah bahan yang harus kita cintai. Apa itu? Dalam tanda kutip ini, mohon maaf, dalam tanda kutip, kita diberikan oleh Allah. Ini loh,
dalam tanda kutip daganganku, urusan fakir miskin, itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika semua apapun keyakinannya, mari kita mengurus anak yatim dan fakir miskin. Itu orang-orang dimuliakan oleh Allah agar supaya kita ikut mulia. Makanya tadi Allah sampaikan, tidak demikian. Karena kamu saja tidak pernah ngurus anak yatim dan fakir miskin. Itu menjadi saudara luar biasa buat kita. Itu yang kita urus. Maka timbullah kesuksesan baru. Seorang usahawan bisa sukses karena itu. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak, Eka? Kita lihat ayatnya. Urus itu fakir miskin. Surat 220. Itu bagian hidup kita. Silakan. Tentang dunia akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Terus? Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Tahan, pemirsa. Anak yatim dan fakir miskin, saudara kita, kata Allah. Ya, itu harus kita urus. Maka dengan sendirinya, yang tadinya tukang pijit, menjadi motivator. Yang hanya SMP ijazahnya, menjadi ketua koperasi. Demikian juga seorang insan pers, dengan mengurus anak yatim dan berikan makan fakir miskin, agar supaya kita nggak al-ma'un, maka pemberitaannya biasa imbang, akhlaknya lurus, jujur, dan bahkan pemirsa, semuanya direcek, kontrol kembali, ditulis. Tidak kemudian seenaknya memberitakan. Ini yang luar biasanya seorang, apapun, mau media, mau pedagang, ketika dia ikut apa yang menjadi perintah Allah, luar biasa jadinya, yaitu jujur, itu, apalagi empati, kemudian cek recek, apalagi baik ya, faktual, ya. Lalu tidak mengadu domba, seimbang, dan barangkali yang paling penting adalah dokumen tertulis. Maka pemirsa, kalau sudah ada pengusaha dua ini dan insan pers yang satu ini, tenang bangsa ini, nyantai, sukses ke depannya, lebih sukses maksudnya, lebih sukses ke depannya. Nah, kembali ke Mas Firman. Mungkin Mas Firman dalam proses menjadi seorang motivator, dan juga Mas Parianto menjadi seorang ketua koperasi, kira-kira ada nggak ya semacam program rutin untuk setiap saat memberi atau ya menyantuni fakir miskin? Ada aja. Tar dulu, karena ada yang mulai lewat pemirsa. Siapa sih yang lewat? Itu loh, Ramadan yang menyatukan. Adalah aset paling berharga bila kesadaran untuk melestarikan musik budaya tumbuh dengan sendirinya dari anak cucu kita. Kolintang, musik khas Minahasa ini akan tetap lestari bila para orang tua peduli untuk mengeluarkan pada generasi penerusnya. Mari Jo, kita main kolintang. Pemirsa, gabung kembali ke Ramadan yang menyatukan. Ada program khusus Mbak Eka, Mas Firman juga, Mas Parianto tentang anak yatim dan fakir miskin. Ada. Pasti. Pasti. Ya, itu bulanan atau mungkin setiap saat. Setiap saat. Semampu kita. Semampu kita. Begitu ada
uang kita kembalikan ke jalan Allah. Ya. Subhanallah, luar biasa pemirsa. Kalau seluruh bangsa ini ingat kepada anak yatim dan fakir miskin, jadi satu, apapun keyakinannya, apapun agamanya, urus itu, anak yatim dan fakir miskin. Pasti negeri kita akan dirahmati oleh Allah. Karena apa? Ini sistem Allah. Nah, selain itu, Mas Marianto kalau habis bekerja, apakah ditinggal, apa masih mengerjakan yang lain? Masuk mengerjakan yang lain ya. Mbak Eka, begitu habis kerja, apakah kemudian nyantai atau tetap mengerjakan yang lain? Mengerjakan yang lain. Anda? Ya, harus mengerjakan yang lain, nggak boleh nyantai. Jadi Nggak boleh statis. Oh, nggak boleh statis ya? Ya, nggak boleh. Saya buka ayatnya ya. Oh, boleh. Surat 94 ayat 5 sampai 8. Ternyata ada ayatnya juga ya? Ada. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Pernah kejadian? Habis sulit ada kemudahan? Pasti ya. Pasti ya? Iya. Lanjut. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali diulang. Artinya suruh nekat dulu. Terus? Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Tahan. Habis kerjakan satu, tidur apa masih bekerja lagi? Harus bekerja. Jadi sebetulnya sistem Allah mengajak manusia nyantai apa aktif? Aktif secara terus Dan menerus. dinamis terus menerus. Dilakukan oleh 3 orang ini. Ya. Luar biasa. Wajar nggak kemudian Allah ngasih kesuksesan? Wajar ya. Wajar. Ya. Surat 6, 132. Silakan. Dan masing-masing orang memperoleh derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Tuh, pemirsa, Allah ngasih derajat sesuai yang dikerjakan. Kalau terus-menerus aktif gitu loh. Kemudian juga ada hasil dari itu dikembalikan kepada jalan Allah. Ya, Allah ngasih derajat. Kalau semua pemirsa kita, keluarga kita, ya seenggaknya setelah mengetahui ini sebagai bayinahnya, wujudnya, niru seorang tukang pijit jadi motivator, seorang yang hanya ijazah SMP menjadi ketua koperasi, itu semua ada di Al-Quran. Maka wajar ketika Mas Firman mengatakan apa tadi? Sukses itu mudah. Sukses itu mudah. Asal tahu caranya. Caranya di mana? Caranya semuanya ada di Quran petunjuknya. Subhanallah pemirsa, semua cara ada di Al-Quran. Tapi ada satu cara yang mungkin Mas Firman belum tahu, atau Mas Firman sudah melakukan, atau Mas Firman sudah melihat. Ada sebuah sistem, namanya sistem 7. Allah ngasih 7 ayat yang dibaca ulang-ulang. Allah ngasih sistem 7, semuanya 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sebentar. 7 lagi. Yes. Sebentar, saya baca dulu. Sabar. Menarik ya. Menarik. 15:87. Ya. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Pemirsa, ada 7 ayat, 7 tanda sebuah sistem. Selain 7 ada lagi. Sabar dulu. Makanya karena ini sudah dari dahulu dilakukan oleh para nabi pemirsa, yaitu sistem 12. Surat 5 ayat 12. Mudah-mudahan nanti Mas Parianto juga melakukan. Kan dari sini nanti. Ini kan motivatornya dari sini nih. Apalagi ditambah ayat. Luar biasa. Yes. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Tahan, ada sistem 12 pemimpin. Surat 2 ayat 60. 12 mata air. 12 bulan. 12 itu angka dari Allah. Dan sampai ada 12 itu 1 losen. Nah, silakan. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Yes. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Tahan, 12 mata air. Satu lagi ada bulan. 12 pakai bahasa apapun, mau Sunda, mau Arab, mau Indonesia, mau Inggris, tetap aja 1 tahun 12, pemirsa. Surat ayat 36. Sistem. Surat berapa ya? 9 ayat 36. 936. 9.
9 ayat 36. Ya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Tahan. Apa yang terjadi seandainya itu saya sampaikan kepada seorang motivator? Apa pernah mendengar? Saya benar-benar kaget dengan sebuah sistem ini. Gitu. Tadi ada 7 sistem. Ya. Ya, saya benar-benar baru tahu kali ini kalau di Al-Quran ada itu ya. Karena gini ya, untuk sukses yang saya lakukan di Keling itu ada 7 langkah sukses. Tahan. 7 langkah. 7 langkah sukses. Nah, yang 12-nya? Nah, dari 7 kalau 7 langkah sukses ini dilakukan, ya, maka nanti akan menghasilkan banyak para pemimpin. Ada berapa pemimpin? Kalau ingin menjadi seorang pemimpin di Keling, salah satunya peringkat yang ditunggu-tunggu di Keling itu harus menciptakan 12 pemimpin. Di semuanya, tidak hanya Keling, ya. Harusnya semuanya. Harus semuanya dong nantinya. Ini berarti pas gitu ya. Kan untuk manusia. Iya. 12 pemimpin. Satu lagi saya kasih. Mudah-mudahan nanti cari bagaimana wujudnya. Oke, surat 7 155. Nanti ada 70. 7 12 70. Nanti kita lihat pemirsa Quran. Baca. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya. Tahan. Nah, nanti ada sistem itu 7. Kemudian 12 70. Sudah dibayangkan? Sudah bisa dibayangkan oleh seorang motivator? Kalau tidak, saya jadi motivator. Saya pakai Quran murni. Gimana? Ngeri nggak? Cocok ini ya. Ngeri nggak? Ngeri banget. Pemirsa. Wahyu pemirsa. Maka jangan kaget nanti pemirsa. Motivator. Ya, kalau sudah ada yang menemukan sebuah sistem di dalam Al-Quran, pasti nomor wahid. Gitu. Nanti kita ketemu di luar acara ini. Boleh. Kita buka semuanya untuk menjadi seorang motivator yang Qurani, menjadi seorang insan pers yang Qurani, dan seorang ketua koperasi yang Qurani. Gimana? Nanti kita akan bahas. Jadi betullah kata Mbak Eka, kalau kita hidup dalam usaha apapun, jadi apapun, kalau berdasarkan Al-Quran, oke punya deh, gitu nggak? Berarti seorang wartawan atau insan pers menurut Al-Quran, gini nggak? Campol, seimbang. Gitu. Seorang ketua koperasi yang menjalankan Quran, gini nggak? Iya, karena mindsetnya untuk kepentingan pemerataan. Supaya tidak terjadi ya gap antara kaya dan miskin, gitu nggak? Iya, pemerataan. Seorang motivator kalau pakai ya satu sistem Allah yang ujungnya adalah keseimbangan, yang kata seorang insan pers seimbang, 67 ayat 3 harus seimbang nanti. Wah, luar biasa insya Allah. Nggih, Cak Firman. Ya, monggo. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Terus? Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Jadi pemirsa, Allah menciptakan sebuah sistem seimbang. Imbang dalam arti kata secara menyeluruh. Kalau bagi imbang, seorang motivator menyampaikan sesuatu dengan sistem dan pelaksanaan. Seimbangnya seorang ahli koperasi menyampaikan suatu teori dan pelaksanaannya. Seimbangnya bagi seorang insan pers, beritanya harus seimbang. Nggak boleh lagi berita-berita itu yang kira-kira punya kepentingan pribadi atau berpihak salah satu. Rawan ini bangsa. Maka pemirsa, jadilah seseorang yang senantiasa mempelajari Al-Quran sehingga azab tidak berjalan di muka bumi, khususnya di antara kita. Surah 17 ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Terus? Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur
hancurnya. Pemirsa, kalau sudah semua pengusaha lupa akan kewajibannya untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, kalau semua insan pers sudah lupa untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, kalau juga motivator-motivator yang kita punya di bumi ini, khususnya di Indonesia, sudah lupa dengan anak yatim dan fakir miskin, Allah sampaikan, awas, kehancuran akan segera datang. Ketika manusia sudah lupa dengan lingkungan, dan apalagi manusia sudah tidak punya satu keseimbangan, merugikan hak orang lain. Ngeri pemirsa. Surat 26, 181 sampai 183. Yuk kita jadi orang-orang yang lurus sesuai dengan wahyu Allah. Silakan. Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Tuh pemirsa, janganlah kamu merugikan hak manusia. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Merajalela, membuat kerusakan, tidak hanya bumi yang dirusak, walaupun itu iya, bahaya. Juga kita berbuat di atasnya tidak seimbang. Saya tambahkan. Ya, boleh. Jadi di dalam vers itu juga harus berpihak kepada rakyat. Baik, pemirsa. Harus berpihak kepada rakyat di dalam pemberitaannya. Kesimpulannya pemirsa, Allah meninggikan derajat seseorang tergantung apa yang diperbuat. Kalau boleh saya katakan, akhir dari segalanya ini, burung yang bangunnya paling pagi dan terbangnya paling tinggi sangat mungkin mendapat makanan pada kesempatan yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua pemirsa, orang yang takut gagal dalam mencoba, sekali lagi orang yang takut gagal dalam mencoba adalah orang yang mati sebelum meninggal. Maka kita harus giat, dan jangan lupa hasil daripada semuanya kita kembalikan kepada fakir miskin. Demikian kita akan berpisah. Jangan lupa Ramadan yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan akhir bulan ini terus tampil ngotot. Di set kedua ini akhirnya meraih